Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ngopi yang berbahagia semuanya dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam acara ngebaca Ngopi Enak bareng Coach Anton. Ya. Bagi Anda yang belum subscribe, ini saat yang tepat untuk subscribe. Dan jangan lupa juga like and share ke rekan-rekan Anda semua. Ya. Situasi pandemi global yang kita hadapi, di seluruh dunia menghadapi hal ini, memaksa kita semua untuk melakukan terobosan-terobosan, dan kita ditantang untuk berinovasi mengatasi situasi yang berkembang saat ini di seluruh dunia, termasuk dalam bidang pendidikan. Ya. Dalam dunia pendidikan sekarang sudah mulai banyak menggunakan metode-metode ini ya untuk mengatasi pandemi global. Ada distance learning atau biasa dikenal dengan pembelajaran jarak jauh, dan ada juga yang e-learning. I-nya diambil dari elektronik ya. Jadi proses pembelajaran secara elektronik. Saat inilah momentumnya, apakah benar-benar metode-metode pembelajaran baru itu bisa diterapkan secara efektif. Apakah metode-metode pembelajaran ini benar-benar ada manfaatnya. Nah, apa bedanya PJJ, pembelajaran jarak jauh atau distance learning ini dibandingkan bedanya dengan e-learning? Baik, sahabat ngopi, ada dua yang akan kita bandingkan ya, dua hal. Di satu sisi pembelajaran jarak jauh atau distance learning, di satu sisi juga adalah e-learning. Apa beda dari keduanya? Ya, kalau dari sisi bahasa, pembelajaran jarak jauh atau distance learning adalah penekanannya mengenai jarak. Ya, pas banget nih, pembatasan sosial berskala besar ya, PSBB. Ya. Yang dibicarakan adalah masalah jarak. Ya. Jadi pembelajaran jarak jauh adalah konsepnya jarak. Ini mengatasi kendala jarak. Sementara e-learning adalah proses penekanannya pada I-nya. I-nya electronical. Ya, IT, informasi teknologi, penekanannya ada di situ. Jadi di satu sisi PJJ adalah konsep mengatasi jarak, di satu sisi lain e-learning adalah proses pembelajaran yang mengandalkan IT, ya, dengan segala macam kelebihan IT-nya. Ya, IT itu bisa mengatasi berbagai hal, misalnya masalah waktu, ya, masalah kecepatan, masalah duplikasi yang begitu cepat, bisa banyak dan masif. Ya, nah kita akan bandingkan kedua metode pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam situasi pandemik ini. Tujuannya adalah apa yang cocok untuk diterapkan nanti terkait dengan karakteristik masing-masing. Ada materi-materi belajar yang cocok dengan PJJ, ada materi-materi pembelajaran yang cocok dengan e-learning. Jadi dengan mengetahui perbedaan keduanya ini, kita akan bisa dengan yakin, confidence menetapkan apakah suatu diklat, suatu training sebaiknya dilakukan dengan PJJ atau dilakukan dengan e-learning. Jadi, distance learning dan e-learning adalah dua hal yang berbeda, karena dari filosofi dan tujuannya pun berbeda. Yang satu bicara bagaimana mengatasi keterbatasan ruang, menembus jarak yang memisahkan dimensi ruang, dan satunya lagi berusaha mengatasi keterbatasan waktu agar dapat menembus dimensi waktu. Dalam operasionalnya, perbedaan yang krusial adalah mengenai apakah ada keterlibatan pihak lain atau tidak. Terlepas dia bidai suara, coach, atau narasumber lainnya yang tugas dan perannya berbagi atau menularkan kompetensi yang dimilikinya kepada peserta didiknya. Jika suatu pembelajaran masih melibatkan pihak penular kompetensi, ya, tenaga pengajar, coach, dan sebagainya, maka hakikatnya ia bukan atau setidak-tidaknya belum dapat dikatakan sebagai e-learning. Meskipun menggunakan TIK, teknologi informasi komputer, namun jika teknologi informatika belum digunakan sebagai pemberi kompetensi, melainkan hanya digunakan sebagai alat komunikasi yang mengatasi kendala jarak semata, maka ia masih tergolong klasikal yang dilakukan secara jarak jauh atau distance learning, atau istilah yang digunakan lebih tepatnya adalah pembelajaran jarak jauh. Terkait dengan LAN sebagai instansi pembina widya suara di seluruh Indonesia,
ya, ternyata dalam perkalan masih memadukan antara e-learning dengan pembelajaran jarak jauh. Dalam bahasa perkalannya di pasal 7 ayat 1 ada huruf A dan huruf B, itu dibedakan antara e-learning mandiri dengan e-learning yang difasilitasi. Jadi yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf B itu yang fasilitasi sebenarnya tidak lain adalah pembelajaran jarak jauh. Sedangkan yang dimaksud dalam huruf A yang disebut sebagai mandiri itulah yang sebenarnya e-learning. Jadi kalau ada pertanyaan apakah sebaiknya diklat yang optimal itu menerapkan metode PJJ yang fasilitasi atau e-learning yang mandiri, ya. Dan mungkin juga pertanyaannya apakah semua pelatihan harus di e-learning-kan? Maka diskusinya terkait dengan tagline BPPK Kemenkyu yaitu belajar tanpa batas. Nah, karena fasilitasi hanya mengatasi jarak, sementara mandiri mengatasi waktu, maka tidak cukup hanya berhenti pada pembelajaran jarak jauh saja. Harus juga bisa mampu secara e-learning mandiri untuk mengatasi waktu. Jadi benar-benar belajar tanpa batasnya itu belajar tanpa batas jarak dan belajar tanpa batas waktu juga. Kenapa waktu? Kenapa e-learning mandiri ini benar-benar mengatasi waktu? Bayangkan begini, andai seorang pengajar yang model fasilitasi itu ya, hanya jarak saja berada di Indonesia, sementara pesertanya ada di benua Amerika, katakanlah di belahan bumi sana yang berseberangan. Ketika di Indonesia jam kerja, maka di belahan bumi lainnya ini saatnya jam tidur. Atau mungkin pengajarnya ada tinggal di Arab, sementara pesertanya di Indonesia, ya. Si pengajar yang di Arab ini hanya punya waktu mengajar di sesi pagi karena dia sibuk sekali kegiatannya, padat sekali. Sementara pesertanya di Indonesia nggak mungkin bisa mengikuti secara sinkronus karena saat di Indonesia saatnya sholat subuh. Bayangkan juga seandainya ada pengajar yang sangat mumpuni, sangat diandalkan karena ilmunya sangat langka, kemudian yang bersangkutan wafat. Apakah ilmu tersebut harus hilang bersama sang guru? Bukankah ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir pahalanya? Maka dengan membungkus ilmu ke dalam model mandiri, sang guru akan tetap hidup dengan berkelimpahan pahala sepanjang ilmunya tersebut tetap bisa dipelajari secara mandiri. Inilah solusi mengatasi keterbatasan waktu. Jadi memang idealnya untuk mencapai sesuai tagline belajar tanpa batas itu kita tidak berhenti pada pembelajaran jarak jauh semata, tidak hanya berhenti pada model yang difasilitasi, tapi benar-benar harus mengarah kepada proses pembelajaran yang mandiri, asinkronus mandiri, yang benar-benar sejatinya e-learning. Tantangannya adalah tidak semua model pelatihan dapat dengan mudah dikonversikan, diubah menjadi model e-learning. Contoh tantangannya adalah soft skill. Untuk pelatihan-pelatihan soft skill, bisa nggak? Gimana caranya mengkonversi dari pembelajaran jarak jauh, apalagi dari klasikal menjadi e-learning? Barangkali untuk penyampaian materi atau tutorial bisa dengan teks, audio, video yang ditaruh di website atau ditaruh di aplikasi. Tapi untuk praktek latihan dan ujian evaluasinya bagaimana? Nih misalnya public speaking, tantangannya adalah kita harus punya alat yang mampu membaca skill, membaca attitude, dan menilai peningkatan kompetensi peserta dalam presentasi. Ya, kan kita tahu tuh kalau misalnya karaoke ya ada di akhir nyanyi ya, kemudian ada tepuk tangan dan ada skor muncul di situ. Ya, jadi mesin karaoke ini punya sensor suara, dia bisa membaca volume nada, membaca intonasi, membaca tempo dan pitch yang menyanyinya dan kemudian memberikan skor. Demikian juga Xbox, PlayStation, Kinect, ya. Mirip-mirip kayak karaoke gitu, dia menangkap, merekam dan membaca suara, juga membaca gerak juga, ada sensor geraknya. Jadi pemain
bisa bergerak, postur gesturnya bisa kelihatan, ya, body language-nya juga kelihatan. Itu bisa dibaca, ya. Barangkali dalam pelatihan kesamaptaan untuk bea cukai itu, ya, bisa pesertanya nanti bisa baris berbaris, ada sensor gerakan yang kemudian membaca dan memberi nilai gerakannya udah bener apa belum, kemudian dikasih skor, ya. Atau bahkan juga ada teknologi Google Assist, Siri di iPhone, ya, dengan artificial intelligence-nya memungkinkan mesin memahami substansi konten pembicaraan. Jadi alat tersebut bisa ngobrol dengan manusia secara dua arah. Nah, jika teknologi-teknologi ini bisa diintegrasikan sehingga bisa menjadi alat yang bisa membaca, kemudian menilai teknik public speaking peserta diklat, ini bagus. Memang teknologinya ini sudah ada, ya. Meskipun belum familiar dan masih ada keterbatasan dari hal biaya, ya. Tapi semoga seiring perkembangan teknologi, variabel biaya juga bisa lebih efisien dan ekonomis sehingga dapat segera menjadi semakin layak untuk diterapkan. Nah, ini tantangannya. Bagaimana jika harus menerapkan e-learning untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya soft skill. Jika untuk mencapai ke sana masih dirasakan cukup lama, butuh waktu lebih banyak, maka ya solusi jangka pendeknya sambil mempersiapkan hal-hal tersebut itu nggak ada salahnya juga kok kalau dilakukan pelatihan soft skill secara PJJ lebih dulu, ya, secara distance learning aja dulu. Evaluasinya gimana kalau untuk PJJ? Nah, untuk tes teori tertulis bisa pakai aplikasi Quizzes, Kahoot, ya, yang otomasi penilaiannya tuh udah include di aplikasinya. Sedangkan untuk tes prakteknya bisa dengan Zoom, Google Meet, Jitsi, ya, itu yang sifatnya asinkronus, ya. Bisa juga yang alternatif lain yang sifatnya asinkronus, misalnya kita minta pesertanya untuk membuat vlog di YouTube, diupload, ya, atau di IG atau di Facebooknya, ya, tinggal disetting aja nanti publik atau terbatas, ya, sesuai kebutuhan. Dan nanti kolom komentar di bawahnya bisa digunakan sebagai ruang diskusi atau ruang penilaian yang sifatnya kualitatif, ya, uraian-uraian. Juga penilaian yang sifatnya kuantitatif bisa pakai fasilitas ada like, ya, ada super, ada logo hati, ya, favorit dan sebagainya. Itu bisa untuk tools penilaian yang kuantitatifnya, ya. Jadi dalam hal ini nanti peserta bisa praktek public speaking yang sesungguhnya, karena kalau misalnya di setting public, maka ya udah biarkan dunia yang turut menilai performance-nya. Nah, itu teknologinya sudah familiar semua, sehingga cara model PJJ ini bisa langsung diaplikasikan. Semua aktivitas tutorial, diskusi, sharing knowledge, dan sebagainya sedapat mungkin dikelola, sehingga dapat suatu saat nanti diintegrasikan dalam media-media pembelajaran, dan aktivitas-aktivitas pengajar juga dikelola, ya, sehingga nantinya bisa dibungkus dalam suatu aplikasi. Suatu saat nanti setelah semuanya berhasil diintegrasikan dalam suatu aplikasi perangkat mandiri, maka jreng-jreng otomatis jadi e-learning yang mampu asinkronus secara mandiri. Demikian, sahabat ngopi, kita udah bahas dua perbedaan karakteristik antara pembelajaran jarak jauh dengan e-learning. Dan dengan ini kita sudah bisa yakin nih mau menerapkan apa pada pelatihan training yang akan kita laksanakan. Apakah sebaiknya pakai PJJ atau pakai e-learning? Keputusan ada di Anda sendiri, mana yang lebih efektif digunakan, ya. Yang penting kita sudah bisa mengidentifikasi. Kita ngopi lagi. Ya. Mantap. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.